Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Arila, NPM 171069632011101. Program Studi Administrasi Negara Reguler 3 kelas A. Asal kampus yaitu STIA Seti Setio Muara Bungo. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan materi tentang karakteristik kebijakan publik, yaitu sebelum saya memaparkan materi saya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan publik terlebih dahulu, yaitu evaluasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan, mencangkup substansi implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, implementasi pun dampak kebijakan. Proses evaluasi dapat dipandang sebagai proses akhir kebijakan, tetapi dapat juga diartikan tidak dan setelah tahap evaluasi kebijakan masih ada tahap lain, yakni tahap terminasi atau perubahan kebijakan. Nah, evaluasi merupakan bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan sebagian dari yang penilaian untuk dilakukan langkah strategis ke depan menjadi lebih baik. Karakteristik kebijakan publik ada 5. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang sudah dipaparkan, dapat diambil kesimpulannya dari beberapa kata karakteristik atau ciri-ciri tentang kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh tahun 2000 dan adalah sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mengandung tujuan untuk dicapai. Yang kedua, melibatkan keputusan berikut akibat-akibatnya. Dan yang ketiga, tersusun menurut aturan tertentu. Yang keempat, pada hakikatnya politis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bersifat dinamis. Dan saya akan menjelaskan dari 5 karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu maksudnya di sini adalah yaitu tujuan dibuatnya kebijakan publik secara umum adalah mencapai sasaran yang terkait dan kepentingan kebijakan masyarakat luas. Artinya di sini tujuan yang akan dibuat untuk kebijakan publik itu tujuannya untuk mencapai sasaran yang terkait kepentingan pembuat kebijakan masyarakat luas. Nah, jadi di sini tujuan pembuatan ini untuk kepentingan para pemerintah, eksekutif, juga para lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif dan juga masyarakat luas. Dan yang kedua yaitu melibatkan keputusan berikut akibat-akibatnya. Maksudnya di sini apa? Kebijakan publik lazim dibuat berdasarkan keputusan-keputusan yang diambil dari pihak-pihak terkait. Berdasarkan keputusan yang diambil dari pihak-pihak terkait. Misalnya pihak yang terkait seperti masalah pembagian sumbangan BLT. Keputusan ini diambil dari pihak yang menyelenggarakan BLT tersebut, dan berarti lembaga yang terkait yaitu Dinas Sosial atau Dinsos. Dan yang ketiga yaitu tersusun menurut aturan tertentu. Maksudnya di sini kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif. Kebijakan publik tertentu tidak dibuat secara acak tanpa pertimbangan dan perhitungan. Nah, jadi tersusun menurut aturan tertentu, berarti kebijakan ini tidak dibuat secara acak tapi tanpa perhitungan dan pertimbangan. Dan yang keempat yaitu pada hakikatnya politis dan bersifat dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya kebijakan
publik yang dibuat oleh pemerintah eksekutif atau lembaga legislatif atau melalui persetujuan keduanya memiliki sifat politis. Nah, tentunya melibatkan lembaga-lembaga pihak terkait seperti pihak politis atau pihak eksekutif dan legislatif, biasanya membuat kebijakan antara pemerintah dan DPR. Dan yang kelima yaitu bersifat dinamis. Maksudnya apa? Semua kebijakan publik memiliki sifat dinamis, artinya kebijakan publik dibuat dan diberlakukan dengan mengikuti dinamika atau perkembangan masyarakat. Nah, jadi kebijakan ini dibuat sesuai dengan keadaan saat ini dan perkembangan pada saat ini. Publik. Jadi ini menjadi proses sehingga masa kini dan masa lampau itu menyatu untuk tujuan yang kita harapkan dan yang kita butuhkan, yang kita buat di masa yang akan datang. Dan masa kini itu disertai kompetensi dan daya saing yang tinggi. Tentunya setiap kompetensi ada yang namanya bersaing. Jadi masa kini kita memang perlu menyiapkan sumber daya. Kemudian untuk daya saing kita harus meningkatkan kemampuan kita. Dan yang kedua yaitu dualitas nilai, yaitu setiap kebijakan mempunyai tujuan ganda. Selain mencapai tujuan yang diharapkan dalam program, kebijakan juga sebagai model dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Berarti di sini dualitas nilai ini dia tidak mempunyai satu tujuan, akan tetapi mempunyai dua tujuan selain mencapai tujuan yang dalam program atau kebijakan dan juga sebagai role model dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Kesimpulannya yaitu evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama. Dalam menganalisis kebijakan, evaluasi merupakan tahap penting dalam melaksanakan suatu program, dan apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam program, maka evaluasi akan berjalan dengan baik apabila kita memperhatikan aspek-aspek yang telah dibuat. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.